Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfia Fitrianti, Prodi PIAUD kelas 2A. Di sini saya akan mengulas kembali mata kuliah Tafsir Tarbawi tentang objek pendidikan. Objek pendidikan di sini tidak jauh berbeda dengan subjek pendidikan. Karena objek pendidikan di sini adalah seorang manusia. Jadi dalam penjelasan objek pendidikan di sini adalah seorang guru atau bisa jadi juga seorang murid dalam suatu pendidikan yang menjadi objek pendidikan. Di sini ada surat yang menjelaskan tentang objek pendidikan. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 170. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairal lakum wa in takfuru fa innallaha ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul, yaitu Muhammad, itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian, maka berimanlah kalian. Kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi dari arti surat ini, tafsiran dari ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa objek pendidikan ialah manusia dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah yang diutus untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada umat manusia. Dan di sini juga dijelaskan umat manusia itu hendaknya beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena apabila umat manusia itu kafir, itu hanya akan merugikan dirinya sendiri, dan Allah pasti mengetahui di antara manusia yang beriman ataupun manusia yang kafir. Jadi di sini sebagai manusia itu lebih baik mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad agar kita bisa menjadi manusia yang beriman. Surat yang kedua yaitu surat At-Tahrim ayat ke-6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu di atasnya. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Maka tafsiran dari surat ini, surat At-Tahrim ini, menjelaskan bahwasanya seorang manusia itu hendaknya mengerjakan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk, dan juga mengajarkan kepada keluarga kita dan juga anak-anak didik kita untuk menjalankan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Karena bahan bakar neraka itu adalah manusia kafir itu. Jadi manusia yang kafir itu pasti akan menjadi bahan bakar neraka tersebut. Yang dimaksud orang kafir di sini orang yang tak patuh terhadap perintah-perintah Allah. Surat yang ketiga, surat Al-Syu'arah ayat 213 sampai 217. Surat Asy-Syu'arah ini menjelaskan bahwasanya Allah memberi peringatan kepada Nabi dan juga semua umat manusia
agar tidak melakukan kesyirikan. Karena apabila seorang itu melakukan kesyirikan, maka dia akan termasuk orang yang diazab. Jadi manusia itu jangan sampai mempunyai hati yang syirik, agar tidak termasuk orang yang diazab oleh Allah. Di sini juga menjelaskan bahwasanya seseorang itu untuk memberi peringatan atau mengingatkan kepada keluarga ataupun kepada sesama manusia agar tidak melakukan kesalahan. Dan di sini juga menjelaskan sebagai manusia hendaknya membentangkan sayap. Dengan kata lain, membentangkan sayap di sini yaitu mencintai atau mengayomi dan melindungi sesama muslim. Ibaratnya induk ayam yang membentangi anak-anaknya ataupun melindungi anak-anaknya, begitu. Surat yang keempat, surat An-Nuh ayat 100 ayat 1 sampai ayat keempat, yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintahkanlah kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatilah aku. Niscaya Allah akan mengampunimu sebagian dosa-dosa kalian dan menangguhkan kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Sungguh ketetapan Allah bila telah datang tidak dapat ditangguhkan jika kalian mengetahui. Surat Nuh ini menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh, di mana di sini Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Bertakwa, menyembah Allah di sini yaitu bertakwa dan mentaati perintah-perintah Allah agar mereka tidak tertimpa azab yang dahsyat dari Allah. Dan juga apabila mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, maka mereka akan memperoleh pengampunan dan penangguhan usia. Maksud dari penangguhan usia di sini adalah orang itu akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, karena Allah Maha Tangguh dan juga Maha Pengampun bagi setiap umat manusia. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.